Hujan deras baru saja reda ketika Sinta, seorang guru ngaji berusia 30-an, menyusuri jalan setapak di desanya yang sepi dan gelap. Kakinya yang terbungkus sandal tipis melangkah hati-hati di jalan yang licin, sesekali menendang genangan air yang memantulkan cahaya rembulan samar. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, hanya suara jangkrik yang terdengar, menemani langkahnya pulang. Ia baru saja selesai mengajar mengaji anak-anak di musala desa, dan lelah mulai terasa di tubuhnya. Namun, saat matanya terpejam sejenak dalam hati, sebuah suara lirih, hampir tertutup oleh angin malam, mengusik pikirannya. Di antara rerimbunan semak, Sinta mendengar suara tangisan pelan. Suara itu terdengar lirih, hampir seperti anak kecil yang terluka. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya, dan ia melangkah pelan menuju sumber suara. Ketika ia menyingkirkan dedaunan basah, pandangannya tertumbuk pada sosok kecil yang kotor dan gemetar. Seekor anak anjing yang terlihat lemah, bulunya basah dan kusut. Mata hitamnya yang kecil menatap Sinta dengan sorot ketakutan sekaligus memohon, seolah meminta perlindungan. Hati Sinta mendadak terasa pilu, seakan melihat dirinya sendiri dalam ketakutan anak anjing itu. Sejenak, ia terpaku. Di kepalanya berkecamuk berbagai pemikiran yang membuatnya bimbang. Sebagai seorang guru ngaji, Sinta sangat memahami bahwa dalam ajaran agamanya, anjing adalah hewan yang dianggap najis. Membawa pulang anjing bisa menimbulkan gosip dan mungkin membuat beberapa warga desa tidak senang. Namun, pandangan anak anjing itu membuatnya sulit berpaling. Seolah-olah ada suatu ikatan tak kasat mata yang menahannya untuk beranjak. Apa aku tega meninggalkannya begitu saja? Pikirnya, sambil menelan ludah dan mencoba meredam kecemasan yang merayap di hatinya. Dengan berat hati, Sinta menunduk dan mengulurkan tangannya perlahan. Ketika ia mendekat, anak anjing itu menyusut ketakutan. Namun rasa penasaran membuatnya mengendus tangan Sinta dengan hati-hati. "Kamu pasti kelaparan." "Ya," bisik Sinta lirih. Tangannya yang hangat menyentuh tubuh kecil yang gemetar itu. Dan tanpa sadar, Sinta mulai meneteskan air mata. Ia teringat bagaimana dulu ia sendiri merasa terabaikan, kehilangan orang-orang yang seharusnya melindungi. Kini, rasa sepi dan sedih itu terpantul dalam sosok anak anjing ini. Setelah beberapa saat dalam kebimbangan, akhirnya Sinta menghela napas panjang dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku tak bisa meninggalkanmu di sini." Dengan lembut, ia mengangkat anak anjing itu dan mendekapnya erat di pelukannya. Hawa dingin yang menusuk terasa sedikit hangat dengan kehadiran makhluk kecil itu di dadanya. Sepanjang jalan pulang, Sinta merasa hatinya dipenuhi emosi yang campur aduk, antara rasa kasih dan keraguan yang membayang di benaknya. Tiba di depan rumahnya yang sederhana, Sinta membuka pintu dengan pelan agar tidak membangunkan tetangga yang mungkin sudah tidur. Di dalam rumah, ia segera mengeringkan tubuh anak anjing itu dengan handuk yang ia temukan di dapurnya. Anak anjing itu hanya bisa diam, tampak kelelahan dan tak melawan saat Sinta membersihkannya. Setelah itu, ia menyiapkan mangkuk berisi air dan sedikit nasi yang ia remas-remas agar mudah dimakan. Melihatnya makan dengan lahap, Sinta tersenyum tipis, merasa sedikit tenang meskipun di dalam hatinya masih ada perasaan gelisah. Malam itu, Sinta tidak bisa tidur dengan nyenyak. Pikirannya terus melayang pada keputusan yang baru saja ia ambil. Apakah ini keputusan yang salah? Tanyanya pada dirinya sendiri. Namun hatinya berbisik bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Di samping tempat tidurnya, anak anjing itu telah terlelap dengan damai. Mungkin untuk pertama kalinya sejak ia terbuang. Cahaya bulan yang masuk melalui celah jendela menyinari wajah Sinta yang termenung, seakan mengisyaratkan bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Di tengah keheningan malam, Sinta berbisik, "Mulai sekarang, kamu akan kuberi nama Bintang." Nama itu terlintas begitu saja dalam pikirannya, seperti kilatan cahaya yang menerangi kegelapan. Bintang adalah pengingat baginya, bahwa kadang dalam kegelapan hidup yang penuh keraguan, ada secercah harapan yang bisa membawa kebahagiaan yang tak terduga. Keesokan harinya, sinar matahari pagi menerobos masuk ke jendela kamar Sinta, menyentuh wajahnya yang masih tampak lelah. Ia membuka mata perlahan, sedikit lupa akan kejadian malam sebelumnya. Namun, bunyi langkah kecil di lantai segera mengingatkannya.
Saat Sinta menoleh, ia melihat Bintang, anak anjing yang kemarin malam ia temukan dalam kondisi mengenaskan. Kini duduk dengan mata berbinar, memandangnya dengan tatapan yang begitu lembut dan penuh rasa terima kasih. Hatinya berdesir hangat, dan seolah terhubung tanpa kata. Ia menyadari bahwa kini ia tidak lagi sendirian. Sinta menghabiskan paginya dengan membersihkan diri sambil menjaga jarak dari Bintang, sesuai tuntutan ajaran yang ia pegang teguh. Ia menyiapkan sedikit sarapan untuk anak anjing itu, meski di hatinya terbersit ragu, takut jika keberadaan Bintang suatu saat akan diketahui oleh orang-orang desa. Namun saat melihat Bintang makan dengan penuh semangat, Sinta merasa lega. "Kamu pasti kelaparan." "Ya," gumamnya, mengelus kepala Bintang dengan penuh kasih sayang. Anjing kecil itu menatapnya dengan sorot mata yang lembut, seolah-olah memahami setiap perasaan Sinta. Hari-hari pun berlalu, dan hubungan Sinta dengan Bintang semakin erat. Setiap kali ia pulang dari mengajar, Bintang selalu menunggu di depan pintu, mengibaskan ekornya dengan gembira. Di malam hari, anjing kecil itu tak pernah tidur jauh dari kamarnya, seakan ingin melindungi Sinta dari rasa sepi yang dulu kerap mengusik. Meski tidak selalu bersama karena batasan kebersihan, Sinta tak lagi merasa kesepian seperti dulu. Kehadiran Bintang memberinya harapan baru, sebuah pelita kecil yang membuat hari-harinya lebih berwarna. Namun, rasa takut mulai menghantui Sinta. Ia tahu, masyarakat di desanya sangat memegang teguh nilai-nilai agama dan adat. Sekilas, ia bisa melihat beberapa tetangga mulai curiga karena sering mendengar suara menggonggong kecil dari rumahnya. Pernah seorang ibu-ibu bertanya, "Sinta, ada suara anjing di sekitar rumahmu?" "Ya." "Apa kamu dengar?" Pertanyaan itu membuat Sinta tersentak dan hatinya berdebar kencang. Namun ia berusaha untuk tetap tenang. "Ah, mungkin ada anjing liar lewat malam-malam, Bu," jawabnya sambil tersenyum. Meskipun dalam hati ia merasa bersalah karena harus menutupi kebenaran. Malam harinya, Sinta tak bisa tidur. Ia merenung panjang di samping Bintang yang tertidur pulas. Ia sangat ingin melindungi anjing kecil ini, tapi di sisi lain, rasa takut terus menghantuinya. Jika rahasia ini terbongkar, bisa saja orang-orang akan memandangnya dengan sinis atau menganggapnya tak pantas sebagai guru ngaji. Sinta merasa berada di persimpangan jalan. Namun, ketika melihat Bintang tidur dengan damai di dekatnya, hatinya merasa terhibur. Ia tahu bahwa Bintang adalah makhluk yang tak berdosa, dan tidak sepantasnya ia meninggalkan Bintang hanya karena ketakutan pada pandangan orang lain. Di pagi hari, Sinta memutuskan untuk merawat Bintang di tempat yang sedikit tersembunyi di halaman belakang rumahnya. Ia menyiapkan tempat berlindung sederhana dari kardus dan kain tua agar Bintang bisa merasa nyaman. Setiap pagi sebelum keluar mengajar, ia dengan hati-hati menyuapi Bintang dan memastikan bahwa hewan kecil itu aman dan tidak terlihat oleh orang-orang desa. Meskipun berusaha untuk menjaga jarak, perasaan kasih sayangnya pada Bintang terus tumbuh. Tak bisa ia cegah. Namun, suatu pagi, ketika Sinta hendak berangkat mengajar, ia melihat sepasang mata besar mengintip dari pagar depan rumahnya. Seorang anak kecil, murid ngajinya, tampak penasaran melihat Bintang yang sedang duduk di dekat pintu. Anak itu bertanya polos, "Bu Guru, kenapa ada anjing di rumah Ibu?" Sinta terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia sadar bahwa situasi ini akan semakin sulit disembunyikan. Dengan senyuman penuh kasih sayang, Sinta menjawab perlahan, "Dia hanya teman kecil Bu Guru yang sedang butuh tempat tinggal sementara." Jawaban itu membuat anak tersebut tersenyum dan berlari pulang. Namun kejadian itu membuat Sinta semakin cemas. Dalam hati, ia sadar bahwa menyimpan rahasia ini tak akan mudah. Namun, Sinta tetap berpegang pada tekadnya untuk merawat Bintang, apapun yang terjadi. Bagi Sinta, Bintang bukan sekadar anak anjing yang terlantar. Kehadiran Bintang telah mengisi ruang kosong di hatinya, sebuah ruang yang ia kira takkan pernah terisi lagi. Beberapa minggu berlalu sejak Sinta memutuskan untuk merawat Bintang dengan lebih hati-hati. Meskipun semakin banyak tetangga yang curiga, Sinta tetap gigih. Suatu pagi, saat ia sedang memberi makan Bintang di halaman belakang rumah, seorang pemuda tak sengaja melihatnya dari seberang jalan. Pria itu tampak terkejut.
Namun ia segera tersenyum dan mendekati Sinta. "Maaf, saya tidak bermaksud mengintip," katanya sopan. Sinta sedikit gugup namun membalas dengan ramah. Pemuda itu mengenalkan dirinya sebagai Andi, seorang dokter hewan muda yang baru pindah ke desa untuk membuka klinik kecil. Andi tertarik pada Bintang dan memuji Sinta atas kepeduliannya. "Saya jarang melihat orang yang mau merawat anjing di sini, apalagi dengan batasan seperti ini," katanya sambil tersenyum penuh arti. Andi yang sederhana dan bersahaja membuat Sinta merasa nyaman meskipun ini kali pertama mereka berbicara. Perlahan, rasa ragu di hati Sinta mencair, dan ia mulai bercerita tentang bagaimana ia menemukan Bintang dan keraguannya untuk merawat anjing tersebut karena ajaran agama. Andi mendengarkan dengan seksama dan tanpa menghakimi, seolah memahami beban yang ia pikul. Andi menawarkan bantuannya. "Jika butuh bantuan soal kesehatan atau makanan Bintang, bisa langsung datang ke klinik saya," katanya dengan tulus. Sinta ragu-ragu, namun tawaran itu terasa menghangatkan hatinya. Ia merasa ada seseorang yang akhirnya mengerti apa yang ia lakukan, bahkan mendukung pilihannya untuk merawat Bintang. Andi kemudian menjelaskan tentang kebutuhan dasar hewan dan memberi tips agar Sinta tetap bisa menjaga kebersihan sesuai keyakinannya. Percakapan mereka mengalir begitu saja, seolah mereka adalah dua orang sahabat yang sudah lama saling mengenal. Setelah pertemuan itu, Andi sesekali berkunjung untuk melihat perkembangan Bintang. Setiap kali datang, ia membawa makanan hewan atau peralatan kebersihan yang bisa membantu Sinta. Sinta merasa berterima kasih namun juga canggung karena perhatian Andi yang tulus namun terlihat begitu besar baginya. Suatu hari, saat mereka duduk di teras sambil melihat Bintang yang sedang bermain, Andi tiba-tiba berkata, "Kamu tahu, Sinta, Bintang itu lebih dari sekadar anjing bagi kamu. Dia membawa sesuatu yang tidak kamu sadari, cahaya di tengah keraguan." Mendengar itu, Sinta terdiam. Kata-kata Andi menyentuh sesuatu yang dalam di hatinya, sesuatu yang selama ini ia sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri. Bintang bukan hanya anjing yang ia selamatkan, tetapi juga teman setia yang membuatnya merasa dicintai. Sebuah perasaan hangat menjalar di dadanya, perasaan yang sebelumnya sulit ia gambarkan. Sejak kehadiran Bintang, ia tak lagi merasa sepi, dan kini, bersama Andi, ia merasa lebih dipahami dan diterima. Tetapi, kedekatannya dengan Andi mulai mengundang perhatian. Orang-orang desa, beberapa tetangga mulai berbisik, merasa aneh melihat Sinta yang dikenal sebagai guru ngaji dekat dengan dokter hewan yang belum begitu mereka kenal. Isu soal Bintang juga mulai tersebar, bahwa ada seorang guru ngaji yang memelihara anjing di rumahnya. Sinta mendengar gosip itu, dan meskipun hatinya berdesir cemas, ia berusaha tetap tenang. Kehadirannya di desa sudah lama ia jalani dengan tenang, namun kini ia merasa seperti menjadi sorotan. Andi menyadari perubahan raut wajah Sinta setiap kali mereka bertemu. Suatu hari, ia berkata dengan lembut, "Sinta, kamu tidak perlu memikirkan kata orang lain. Hidup adalah pilihan kita sendiri, dan kadang, satu keputusan baik yang kita ambil bisa membuat hidup kita lebih berarti." Kata-kata Andi terasa seperti dorongan yang ia butuhkan, meski bayang-bayang kecemasan masih belum sepenuhnya hilang dari hatinya. Namun, bersama Bintang dan Andi, ia merasa bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan melaluinya seorang diri. Saat Sinta mengantarkan Andi pulang ke pintu gerbang rumahnya, ia melihat sosok Bintang yang menatap mereka dengan ekor bergoyang penuh antusias. Sinta tak kuasa menahan senyum, merasa ada kenyamanan yang sulit dijelaskan. Ia tak tahu bagaimana hubungan ini akan berjalan atau bagaimana reaksi orang-orang desa selanjutnya. Namun malam itu, Sinta merasa hatinya penuh dengan rasa syukur. Dengan langkah ringan, ia membawa Bintang ke dalam rumah, berharap bahwa hari-hari mendatang akan menjadi lebih cerah, meskipun jalan yang harus ia tempuh mungkin masih penuh tantangan. Hari-hari berlalu, dan kunjungan Andi semakin sering. Setiap kali Andi datang, rumah Sinta yang biasanya sepi terasa lebih hidup. Mereka berbincang hingga larut, membicarakan banyak hal, mulai dari pekerjaan hingga kehidupan pribadi. Meski pembicaraan mereka sering kali ringan, ada perasaan mendalam yang perlahan-lahan tumbuh di hati mereka.
Sinta tak bisa memungkiri rasa nyaman yang muncul setiap kali berada di dekat Andi. Namun ia berusaha menepis perasaannya. Dia hanya teman, gumamnya, meski hatinya tahu bahwa Andi telah menjadi seseorang yang berarti. Suatu sore, ketika Sinta sedang duduk di teras rumah sambil membelai bintang, Andi tiba-tiba muncul dengan sebuah kantong kertas besar. "Aku bawa sesuatu," katanya dengan senyum lebar. Ia membuka kantong tersebut dan mengeluarkan beberapa botol vitamin dan makanan anjing khusus yang dibelinya dari kota. "Untuk Bintang, supaya dia tetap sehat," katanya. Sinta tertegun, merasa tersentuh oleh perhatian Andi yang tak pernah ia duga. Seolah-olah Andi selalu mengerti apa yang ia butuhkan, bahkan tanpa ia ungkapkan. Malam itu, setelah Andi pergi, Sinta duduk di kamar, memikirkan perasaannya yang semakin dalam terhadap Andi. Namun, di sudut hatinya, ada rasa takut yang tak dapat ia abaikan. Ia sadar bahwa kedekatannya dengan Andi mungkin tidak akan diterima oleh masyarakat desa, terlebih lagi jika mereka mengetahui bahwa Andi sering datang untuk merawat seekor anjing yang ia sembunyikan. Ia merasa berada di persimpangan yang sulit, antara keinginan untuk mengikuti perasaannya dan kewajibannya menjaga nama baiknya sebagai seorang guru ngaji. Sementara itu, di sisi lain, Andi juga merasakan ketertarikan yang semakin kuat kepada Sinta. Bagi Andi, Sinta adalah wanita yang penuh kasih sayang dan tulus, sifat yang jarang ia temukan. Namun, ia menyadari bahwa pilihannya untuk mendekati Sinta tidak mudah, mengingat pandangan masyarakat tentang dirinya sebagai seorang dokter hewan yang dekat dengan hewan yang dianggap najis dalam agama. Meski demikian, Andi memutuskan untuk terus mendukung Sinta, tanpa mengharapkan balasan apapun. Ia hanya ingin Sinta bahagia, apapun konsekuensinya. Suatu hari, Andi mengajak Sinta dan Bintang berjalan-jalan ke pinggir desa, tempat yang cukup jauh dari pandangan orang-orang. Di bawah rindang pohon, mereka duduk bersama, menikmati sore yang tenang. Andi tak bisa menahan diri untuk bertanya, "Sinta, apakah kamu pernah berpikir tentang masa depan? Apa yang kamu harapkan dalam hidup ini?" Pertanyaan itu membuat Sinta terdiam. Ia memandang Andi dengan mata yang mulai berair, merasa hatinya tersentuh. "Aku hanya ingin hidup tenang, Andi. Dulu aku merasa sepi, tapi sejak Bintang dan kamu hadir, hidupku terasa lebih berarti." Kata-kata Sinta menyentuh Andi dengan lembut. Ia menggenggam tangan Sinta dan berbisik, "Aku harap kamu tahu, aku akan selalu ada di sampingmu, apapun yang terjadi." Sinta terdiam, merasa ada gelombang kehangatan yang menjalari tubuhnya. Perasaan yang selama ini ia coba redam, kini mengalir begitu saja, membuatnya tak kuasa menahan air mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dicintai dan diterima apa adanya. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan beberapa warga desa yang mengenali Sinta dan melihat kehadiran Andi serta Bintang. Tatapan mereka penuh dengan ketidaksetujuan, seolah menilai Sinta dengan pandangan menghakimi. Sinta hanya bisa menundukkan kepala, hatinya dipenuhi rasa takut dan cemas. Ia tahu bahwa kehadiran Andi dan Bintang akan memicu gosip yang lebih luas, dan ia khawatir bagaimana orang-orang akan memandangnya sebagai seorang guru ngaji. Malam itu, Sinta kembali merenungi perasaannya. Meski ia merasa bahagia saat bersama Andi, ia tak bisa menepis rasa takut akan pandangan orang-orang. Di satu sisi, hatinya ingin tetap menjaga hubungan ini, namun di sisi lain, ia takut kehilangan kepercayaan masyarakat yang selama ini ia bangun. Di tengah malam yang sunyi, Sinta menatap Bintang yang tertidur lelap di dekatnya dan berbisik, "Bintang, apakah aku terlalu egois jika menginginkan kebahagiaan ini?" Perasaan cinta dan keraguan membaur, membuatnya terjebak dalam dilema yang semakin dalam. Keesokan paginya, seperti biasa, Sinta berangkat menuju musala untuk mengajar. Namun, langkahnya terasa berat karena peristiwa kemarin masih membayangi pikirannya. Ia merasa bahwa tatapan menghakimi dari para tetangga terus mengikuti setiap langkahnya. Sesampainya di musala, beberapa ibu yang biasa menyapanya tampak menghindar, membelakanginya seolah enggan untuk bertemu pandang. Seorang ibu bahkan berbisik dengan nada mencela, "Guru ngaji kok pelihara anjing?"
Apa dia sudah lupa ajaran agama? Hati Sinta tercekat, dan ia hanya bisa menunduk, menahan perasaan kecewa yang semakin menguat. Tak lama setelah itu, salah seorang pengurus musala mendekatinya dengan wajah serius. "Sinta, bisa kita bicara sebentar?" tanyanya sambil melirik ke arah para murid yang sudah menunggu pelajaran dimulai. Mereka duduk di sudut musala, jauh dari pendengaran anak-anak. Namun Sinta bisa merasakan ketegangan yang menguar di antara mereka. "Sinta, kami mendengar bahwa kamu memelihara anjing di rumah. Sebagai guru ngaji, hal itu bisa menimbulkan persepsi buruk di mata masyarakat. Kamu tahu, kami ingin agar musala ini tetap terjaga nama baiknya." Sinta merasa dadanya sesak. Ia sudah menduga bahwa suatu hari hal ini akan terjadi. Tapi mendengar teguran langsung membuatnya terpukul. Dengan suara bergetar, Sinta mencoba menjelaskan, "Bintang adalah anak anjing yang kutemukan terlantar. Dia tak punya siapa-siapa, dan aku tak sanggup membiarkannya begitu saja." Pengurus musala itu terdiam, namun dari raut wajahnya, terlihat bahwa penjelasan Sinta tak mampu mengubah pendiriannya. "Kami paham, Sinta, tapi masyarakat desa sudah mulai membicarakan hal ini. Sebaiknya kamu pertimbangkan untuk mencari jalan keluar," katanya dengan nada penuh tekanan. Sinta pulang dengan hati hancur. Selama ini, mengajar mengaji adalah panggilan hidupnya, sesuatu yang ia lakukan dengan sepenuh hati. Namun kini, pilihan antara mengikuti perasaannya terhadap Bintang atau menjaga reputasi sebagai guru ngaji seakan memaksanya untuk mengorbankan salah satu. Sesampainya di rumah, ia memeluk Bintang erat-erat. Air mata menetes tanpa henti. "Bintang, apakah aku salah merawatmu?" isaknya. Bintang hanya menatapnya dengan mata polos yang penuh kasih, seolah mengerti kesedihan tuannya. Sore harinya, Andi datang mengunjungi Sinta setelah mendengar kabar dari beberapa warga. Wajahnya tampak prihatin ketika melihat Sinta yang begitu terpukul. Tanpa berkata-kata, ia duduk di samping Sinta dan menggenggam tangannya dengan lembut. "Kamu sudah berbuat baik, Sinta. Jangan pernah merasa salah atas keputusan yang kamu ambil," bisiknya. Sinta menatap Andi, matanya penuh dengan rasa syukur atas dukungan yang ia berikan. Meski hatinya masih diliputi kesedihan, kehadiran Andi memberinya kekuatan untuk tetap bertahan. Andi mengusulkan agar mereka mencari tempat perlindungan untuk Bintang di desa tetangga yang lebih menerima hewan seperti anjing. Meskipun Sinta merasa berat, ia tahu bahwa ini mungkin jalan terbaik untuk menjaga hubungannya dengan masyarakat desa. Setelah berpikir panjang, akhirnya Sinta setuju. Ia tahu bahwa keputusan ini akan sulit, tapi ia juga tak ingin terus hidup dalam ketakutan dan tekanan. Bagi Sinta, yang paling penting adalah Bintang tetap mendapatkan kasih sayang dan tempat yang aman. Di malam terakhir bersama Bintang, Sinta duduk di sampingnya, mengelus kepala anjing kecil itu sambil bercerita tentang semua kenangan mereka. "Kamu telah mengubah hidupku, Bintang. Kehadiranmu membuatku merasakan kasih sayang yang tulus, yang belum pernah kurasakan sebelumnya," bisiknya dengan suara parau. Bintang mengibas-ngibaskan ekornya pelan, seolah memahami setiap kata yang keluar dari bibir Sinta. Malam itu, Sinta merasa hatinya hancur, namun ia mencoba untuk ikhlas. Keesokan paginya, Andi datang untuk menjemput Bintang. Dengan berat hati, Sinta menyerahkan anjing kecil itu kepada Andi. Air mata mengalir di pipinya, namun ia berusaha tersenyum demi Bintang. "Jaga dia baik-baik, Andi. Dia adalah sahabat terbaik yang pernah aku miliki," ucapnya dengan suara serak. Andi mengangguk, wajahnya ikut diliputi kesedihan. "Aku janji, aku akan merawat Bintang sebaik mungkin," balasnya. Saat Andi dan Bintang pergi, Sinta berdiri di depan rumah, menatap mereka hingga bayangan mereka menghilang di ujung jalan. Hatinya kosong, namun ia tahu bahwa ini adalah keputusan terbaik untuk semua. Dalam keheningan yang menyelimuti pagi itu, Sinta berbisik lirih, "Selamat tinggal, Bintang. Terima kasih telah menjadi cahaya dalam hidupku." Sinta merasa seolah sebagian jiwanya pergi bersama Bintang. Namun ia bertekad untuk tetap kuat dan melanjutkan hidupnya dengan rasa ikhlas. Meski luka itu mungkin tak akan pernah sepenuhnya hilang. Hari-hari setelah kepergian Bintang terasa begitu sunyi bagi Sinta.
Rumah yang dulu penuh dengan suara-suara kecil dan tatapan penuh kasih dari Bintang kini hanya menyisakan keheningan yang dingin. Setiap kali ia pulang dari mengajar, ia merasa bahwa Bintang masih menunggunya di depan pintu. Namun kenyataan berkata lain. Kamar yang biasanya menjadi tempat Bintang tidur pun terasa hampa. Di dalam hatinya, Sinta merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Seolah-olah sebagian dari jiwanya ikut pergi bersama Bintang. Meski Andi terus berusaha menghiburnya dengan sesekali mengirim kabar tentang kondisi Bintang, Sinta tak bisa menghilangkan rasa sesak yang menghantuinya. Setiap kali ia mendengar cerita tentang Bintang, hatinya terasa hangat, namun sekaligus sakit. Andi pernah mengajaknya berkunjung ke tempat baru Bintang, namun Sinta selalu menolak. "Aku takut tidak bisa menahan perasaan," jawabnya dengan pelan. Ia tahu bahwa bertemu kembali dengan Bintang hanya akan membuka luka yang baru saja mulai ia tutupi. Suatu sore, ketika ia sedang mengajar di musala, seorang ibu-ibu datang menemuinya dengan wajah dingin. "Sinta, kamu sudah melakukan yang terbaik dengan melepaskan anjing itu. Kami harap sekarang kamu bisa fokus dan tetap menjaga nama baik sebagai guru ngaji," ucap ibu itu tanpa basa-basi. Meskipun kata-kata itu terdengar sebagai pujian, hati Sinta terasa perih. Ia merasa dihakimi, seolah segala kasih sayangnya kepada Bintang dianggap sebagai kesalahan. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah memilih untuk mencintai sesuatu yang terpinggirkan adalah hal yang salah. Setelah pertemuan itu, Sinta mulai menjaga jarak dari masyarakat desa. Ia tetap mengajar, namun ia jarang terlibat dalam obrolan atau kegiatan desa. Kehadiran Bintang telah mengajarinya tentang cinta yang tulus, namun juga memberinya luka yang dalam, dan ia merasa bahwa tak ada seorang pun yang benar-benar mengerti. Ia mulai mencari kesendirian di tempat-tempat sepi, seperti di tepi sungai atau di kebun belakang rumah, tempat ia bisa merenungi segala yang telah terjadi tanpa merasa dihakimi. Andi, yang melihat perubahan pada diri Sinta, mencoba mendekatinya. Suatu hari, ia mengajak Sinta duduk di sebuah taman kecil yang tersembunyi di pinggir desa. "Sinta, aku tahu ini berat bagimu. Aku juga melihat bagaimana kamu telah berkorban begitu banyak demi masyarakat, demi mereka yang mungkin tak pernah mengerti apa yang kamu rasakan," ucapnya lembut, mencoba memberi ketenangan. Sinta hanya menunduk, mengusap air mata yang mulai menggenang di matanya. Ia merasa tak berdaya, dan rasa kehilangan itu terus menghantui hari-harinya. Namun, di tengah kesedihannya, Andi memberikan harapan baru. Ia bercerita tentang rencananya untuk membuka klinik hewan di desa yang lebih besar. "Aku tahu mungkin ini terlalu cepat, tapi aku ingin kamu tahu bahwa ada pilihan lain di luar sana. Di tempat baru, mungkin kamu bisa mulai hidup dengan lebih bebas, tanpa perlu khawatir tentang pandangan orang," kata Andi dengan penuh harapan. Tawaran Andi menggetarkan hati Sinta, membuatnya bertanya-tanya apakah ia harus mencoba meraih kebahagiaan di tempat lain. Malam itu, Sinta merenung panjang di kamarnya. Ia memikirkan Bintang, masyarakat desa, dan tawaran Andi yang begitu menggoda. Meski ia merasa masih terikat dengan desa ini, ia tahu bahwa dirinya pantas mendapatkan kebahagiaan. Kenangan bersama Bintang masih terasa hangat di hatinya, dan ia ingin menjalani hidup yang tidak dipenuhi rasa takut atau tekanan dari pandangan orang lain. Namun, ia juga tahu bahwa meninggalkan desa ini berarti meninggalkan segala yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Pagi harinya, Sinta membuat keputusan besar. Ia menemui Andi dan menyampaikan keinginannya untuk mencoba hidup di tempat baru bersamanya. Meski hatinya masih berat, ia yakin bahwa ini adalah langkah terbaik untuk dirinya dan masa depannya. "Andi, aku ingin mencoba. Aku ingin memulai lembaran baru, jauh dari segala tekanan ini," ucapnya tegas, meski air mata berlinang di pipinya. Andi tersenyum hangat, menggenggam tangan Sinta dengan penuh kasih. Bersama-sama, mereka berjanji untuk saling mendukung dan membangun kehidupan yang lebih bahagia, tanpa harus terikat oleh pandangan atau prasangka. Beberapa minggu setelah Sinta memutuskan untuk memulai hidup baru, ia dan Andi berangkat ke desa lain. Meninggalkan desa yang telah lama ia tinggali bukanlah hal yang mudah. Di dalam hatinya, ada rasa berat meninggalkan kenangan, tetapi ia berusaha yakin bahwa langkah ini adalah yang terbaik.
Sinta mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia layak mendapatkan kebahagiaan tanpa harus selalu mempertimbangkan pandangan orang lain. Ia berharap di desa baru, ia bisa menjalani kehidupan yang lebih tenang bersama Andi, bebas dari prasangka dan tekanan. Setibanya di desa yang baru, Andi segera memulai persiapan membuka klinik hewan yang lebih besar. Ia bahkan sudah mendapatkan tempat tinggal yang nyaman untuk mereka. Lingkungan desa ini lebih terbuka, dan penduduknya tampak lebih ramah. Saat Sinta berjalan di sekitar, ia merasakan suasana yang lebih hangat dan terbuka, jauh dari ketegangan yang selalu ia rasakan di desa sebelumnya. Keheningan hati yang selama ini ia cari seakan mulai menemukan tempatnya. Pada hari pertama klinik dibuka, Andi mengajak Sinta untuk membantunya. Meskipun awalnya Sinta merasa canggung, perlahan-lahan ia mulai merasa nyaman. Setiap kali ia melihat Andi bekerja dengan penuh dedikasi, hatinya terasa hangat. Keberanian Andi yang tak kenal lelah membuat Sinta terinspirasi untuk melanjutkan perjalanannya sendiri. Ketika pasien pertama datang dengan kucing yang terluka, Sinta merasa senang bisa membantu. Perasaan ini begitu baru baginya. Ia merasa diterima dan dihargai atas apa yang ia lakukan, bukan apa yang orang lain harapkan darinya. Namun, meski Sinta berusaha sepenuh hati memulai lembaran baru, ingatan tentang Bintang tak pernah hilang. Setiap malam, ia sering teringat pada saat-saat kebersamaannya dengan anjing kecil itu. Bintang bukan hanya hewan yang ia rawat, Bintang adalah simbol dari keberaniannya untuk mengikuti kata hatinya. Pada malam-malam sepi, ia terkadang merindukan pandangan mata Bintang yang lembut dan penuh kasih. Rasa rindu itu mengingatkan Sinta bahwa sebagian hatinya masih bersama Bintang. Andi menyadari kerinduan Sinta yang mendalam. Suatu hari, ia menepuk bahu Sinta dan mengajaknya bicara. "Aku tahu ini tidak mudah untukmu, tapi aku percaya Bintang menginginkanmu untuk bahagia, dimanapun kamu berada," ucap Andi lembut. Kata-kata Andi memberikan sedikit kelegaan pada Sinta, meskipun ia tahu bahwa kehilangan itu mungkin akan terus ada di hatinya. Ia mulai belajar untuk menerima bahwa cinta yang tulus tidak akan pernah benar-benar hilang, meskipun sosok yang ia cintai sudah tak ada di sisinya. Beberapa bulan berlalu, dan hidup mereka mulai berjalan dengan damai. Di desa baru ini, Sinta merasa ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Ia mulai mengajar anak-anak desa, meskipun kali ini bukan sebagai guru ngaji, tetapi sebagai pengajar bahasa dan keterampilan dasar. Kehadirannya disambut hangat oleh warga desa, dan ia mulai merasakan ketenangan yang selama ini ia dambakan. Perlahan, luka di hatinya mulai sembuh, digantikan oleh rasa syukur atas hidupnya yang kini lebih tenang. Di suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Andi memberi Sinta kejutan. Ia membawanya ke halaman belakang klinik, di mana seekor anak anjing kecil berwarna coklat berdiri dengan ekor yang bergoyang-goyang. Sinta terkejut, hatinya kembali terasa hangat. Anak anjing itu mengingatkannya pada Bintang. Namun kali ini ia tidak merasakan kesedihan, melainkan kebahagiaan. "Aku tahu mungkin kamu masih merindukan Bintang, tapi aku harap kehadiran anak anjing ini bisa menjadi bagian dari hidup baru kita," kata Andi sambil tersenyum. Sinta menggendong anak anjing itu dan menatapnya dengan penuh kasih. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Bintang tak akan pernah tergantikan, tetapi ia juga percaya bahwa cinta tak pernah berhenti di satu titik. Di bawah langit senja, ia merasa bahwa hidup ini adalah tentang merelakan dan menerima, tentang memulai lagi dengan keberanian yang baru. Dan di saat itu, ia menyadari bahwa kebahagiaan yang ia cari selama ini mungkin telah ia temukan dalam kehadiran Andi, dalam anak anjing kecil di pangkuannya, dan dalam perjalanan hidup yang baru saja dimulai. Setahun berlalu sejak Sinta dan Andi memulai kehidupan baru di desa tersebut. Kehidupan mereka perlahan menjadi lebih stabil. Bahkan kebahagiaan yang dulu seolah hanya angan-angan kini mulai terasa nyata. Sinta semakin menikmati perannya sebagai pengajar di desa itu, dan anak-anak yang ia didik memberi warna baru dalam kehidupannya. Setiap hari, ia kembali merasakan semangat yang pernah hilang. Semangat untuk memberi dan menginspirasi. Bersama Andi,